Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Laqad qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فمسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. Pegatnya aya nu ical hurufna walakin yuridu liyutahhirakum. Nah eta aya nu kayanya saddahnya wal yutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Agama Islam mudah dan toleran. Toleran maknanya rendah hati, lapang dada, memaklumi dan memahami terhadap kemampuan orang yang berbeda-beda. Islam sendiri yang memerintahkan agar manusia itu syu'uban wa qabaila lita'arafu. Islam itu syu'ub gitu kan, berkelompok. Dan kelompok-kelompok dari manusia ini adalah kenyataan. Sesuatu yang nyata berarti termasuk dalam lingkup sunnatullah. Sunnatullah berarti memang sudah ketetapan Allah bahwa manusia itu akan syu'uban, syu'batun, artinya terkelompok-kelompok. Tidak bisa manusia dijadikan hanya satu kelompok, tidak ada. Begitu dari zaman Nabi sebelumnya, wa kanu hum syi'an. Syi'an jama dari syiah. Tak syiah asal artinya adalah kelompok. Syi'atani dua kelompok, jamaknya syi'un. Berkelompok. Oke, sekedap orang syarat we. Syi'un. Jadi yang tadi kan syu'batun. Seperti cabang. Kalau dua jadi syu'batani, kalau jamaknya syu'um. Kadeta. Syu'ubna sana syu'ub bahasa Sunda ya. Syu'ub bahasa Sunda mah terus ya remes. Gitu kan? Kelompok-kelompok
Bahkan ditambah dengan syu'ubun wa qabail. Ini kenyataan. Kalau kenyataan berarti itu bagian dari sunnatullah yang harus diterima. Apakah syu'ubun itu kebaikan atau keburukan? Kan itu mungkin pertanyaannya kan? Itu kenyataan yang harus diolah. Bagaimana supaya ia menjadi suatu lingkungan kebaikan. Itu tugas para da'i, tugas para ustadz. Syu'ubunnya sendiri jangan dihilangkan. Kelompok-kelompok bahwa saya adalah Bani Anu, kan di kita suka ada begitu kan? Bani Anu, Bani Anu, Bani Anu, wah reuni, wah sudah ribuan tuh orang. Asalnya tidak seorang, yang seorang ini nikah, punya anak, punya menantu, punya cucu, buyut, jangawarin dan seterusnya. Diikat dengan nasab. Tetap ketika mereka berkelompok masuk kepada syu'bah atau syu'ubah wa qabaila. Ini kenyataan. Jadi di situ ada fungsi tersendiri yang oleh Allah Subhanahu wa taala ya harus diolah situasinya supaya apa? Makanya disebut li ta'arafu. Tuh. Ya kan? Supaya saling memberi manfaat satu sama lainnya, mengenal satu sama lainnya, ya kan? Tahu, lalu ada pendekatan-pendekatan, kemudian lahirlah manfaat satu sama lainnya. Maka yang terbaik adalah orang yang menjadi sumber kebaikan bagi diri dan orang lain. Itu memang fungsi diutusnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Menjadi sumber kebaikan bagi diri dan orang lain. Itu gunanya lita'arofu, bukan hanya saling tahu, bukan hanya saling kenal. Cek bahasa batur mah dengan tak kenal maka tak. Iya, kalau tak sayang tak ada doa nanti. Boro-boro kana ngirim ngaduakeun wae tara. Itu maksudnya lita'arofu. Kemudian ada lagi bahasa yang tadi ini karena kenyataan teh ya. Itu tentang zaman Nabi Musa. Wa kanuhum syi'an. Syi'un, nah gitu kan. Kalau mufradnya namanya syi'ah. Tuh, syi'ah. Syi'ah artinya kelompok. Kelompok. Zamannya syi'un. Berkelompok sama dengan ini kan? Tuh. Iya kan? Cuma kalau sudah ada syiah yang khusus, nah gitu. Asal artinya dari syiatu aliyin. Ayo bermasalah mah. Ketika menjadi kelompok pendukung Ali dengan membabi buta. Menjadi kelompok pendukung Ali membabi buta. Nanti ada terbagi, mereka pun terpecah-pecah. Sektarianisme istilahnya kan. Jadi syiah ini, sampai nanti ada syiah yang paling ekstrim. Namanya syiatu gulu, yang paling ekstrim. Yang mereka meyakini bahwa malaikat Jibril salah memberikan wahyu. Harusnya kepada Nabi Muhammad, ini harusnya kepada Ali, malah diberikan kepada Nabi, jadi salah Jibril. Tamu anu ekstrim nah. Sehingga nanti menganggap siapapun di luar mereka adalah musuh. Nah gitu kan. Dan seterusnya dan seterusnya. Asalnya disebut, kenapa Syiah? Karena mereka mengelompokkan diri untuk semata-mata mendukung Ali, di luar itu musuh. Abu Bakar berhala, Umar berhala gitu Aisyah adalah perempuan yang paling pertama akan dihisab dan dikejar-kejar oleh nanti Nabi Isa ketika turun. Dicambuk terus. Sampai seperti itu. Kebohongan-kebohongan yang dilahirkan oleh Syiah. Oleh karena itu tidak pernah akan, makanya saya suka lihat diskusi sunnah Syiah. Wah dongeng Pak. Dongeng ya tama. Bukan diskusi lagi. Kenapa? Di negara manapun bila Syiah dan sunnah sama-sama kuat pasti perang. Itu mah sudah kejadian. Silahkan di mana ketika Syiah tumbuh lalu ia jadi kuat. Sunnah juga tumbuh sama-sama kuat, pasti perang.
Kenapa? Karena Quran dihina, Nabi dihina, dan sebagainya kan bagaimana tidak perang, Pak? Makanya saya kadang-kadang suka, karena alhamdulillah ini dari pengalaman kan, mungkin dari tahun 90-an saya diskusi ke sana kemari, rek para saya unggal berdiskusi teh. Kenapa? Karena begitu, ketika kita ungkap Syiah itu apa sebenarnya, pasti pigelutun, pipaseaeun. Makanya lah orang mah ulah ngayakeun diskusi, terangkeun we Syiah itu apa dan sebagainya, Sunnah itu apa dan sebagainya. Mengapa antara keduanya bagaikan minyak dan air? Karena rukun imannya beda, rukun Islamnya beda dan sebagainya. Itu Syiah yang gulu lah ya, Syiah yang gulu. Walaupun nanti ada yang Syiah yang sifatnya tasyayyu, hanya terpengaruh dalam beberapa hal oleh paham, itu lain masalah. Itu lain masalah. Dah ya, makanya Islam itu toleran dan sangat terbuka. Mudah bahkan murah sebetulnya. Gitu kan? Islam menawarkan ya mudah, ya murah, yang sangat terbuka, maklum dan pemaaf kepada kemampuan setiap orang. Nabi saja menyuruh kita untuk kallimun nasa ala qadri uqulihim. Ajak bicara orang-orang sesuai dengan kemampuan yang diajak bicara. Teteh hese Pak, hese. Kenapa rata-rata kita punya egoisme, punya apa namanya, cok batur mah gayana teh sok disebut arogansi gitu. Resepna teh nemongkeun kapinteran we, tapi murid sendiri dapat apa tidak dipikirkan. Ingat nasihat Allah yarham Ustaz Usman Solihuddin, pilih Bapak Ibu jadi dai gitu kan. Jadi ustadzah, jadi mubaligot, jadi guru, jadi dosen. Kata Ustaz Usman, guru yang baik itu bukan yang sering pamer kepandaian di depan murid. Sehingga pelajaran dirasakan sulit. Tuh, itu bukan guru yang baik tuh. Nu kitu mah guru nu pujian jeung polontong. Nah gitu kan. Maka guru yang baik adalah yang murid merasa mudah. Dan dia merasa optimis gitu kan. Bahwa dia akan bisa seperti gurunya. Bahkan bila perlu kepandaian dan kepintarannya bisa lebih dari guru. Lamun guru geus bisa nyiptakeun nu leuwih paling tertibatan dirina, ta eta guru berhasil. Tapi lamun guru di mana-mana ge guru mah taramikeun ilmuna kabeh, bisinggung hak ta eta mah guru teh geus hianat eta hianat sieun eleh ku murid. Jadi guru mah ulah sieun eleh ku murid. Kenapa? Karena ketika murid-muridnya pintar, toh bagaimanapun malaikat tidak buta. Malaikat akan mencatat kebaikan-kebaikan yang ditanamkan pada murid-muridnya. Terserah sekarang murid-muridnya di mana kan? Betul tidak? Catatan tidak akan pernah putus. Itu ya, itu Ustaz Usman. Jadi guru yang baik itu adalah yang justru murid merasa mudah lalu merasa optimis bahwa dia bisa. Baru guru hebat. Tapi kalau wah segala ditampilkan bika beri molohok begitu keluar di kelas teuing naon cenah tadi teh gitu kan. Eta mah lain guru hebat, eta mah guru nu ngarasa hebat. Jadi nu ngarasa hebat centang tuh hebat. Ya kan? Nah, dah raskeun. Kita mulai dari ayat tayamum, mandi tayamum. Betapa tolerannya Islam dan siap untuk memahami dan menerima keadaan seseorang. Dilihat dari situasinya dan kondisinya, gitu kan? Mulai dari ayat mandi. Ya ayyuhallazina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Oleh ini akan terasa Pak. Jadi landasannya harus ya ayyuhallazina aman. Wahai orang-orang yang beriman. Secara garis besar dapat kita katakan seberapa nikmatnya rasa hati kita ketika dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, maka secara garis besar itulah gambaran iman dan gambaran amal kita. Sakumaha nikmatna tah sakitu kakarasa kitu tah. Tergantung kepada si konde wae. Kadang-kadang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu kita tak acuh. Aish, sugan teh sanes ka abdi gitu Pak. Padahal biasanya kita gembira ketika dipanggil ya ayyuhalladzina. Tapi satu ketika bisa jadi kok rasanya panggilan itu bukan kepada kita. Itulah makanya al-imanu yazidu wa yankusu.
Iman itu fluktuasi, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Idza qumtum ilas sholati, apabila kalian berdiri untuk sholat, fagasilu wujuhakum, cucilah muka-muka kalian. Pertanyaannya, susahkah mencuci muka? Sekali lagi. Fagasilu wujuhakum, hai orang yang beriman, cucilah muka-muka kamu. Susahkah pekerjaan mencuci muka? Susah, Pak? Susah tidak? Tidak. Pasti tidak. Karena tidak akan Allah menyuruh sesuatu sebelum Allah memberi kemampuan kepada orang itu. Apa susahnya? Jadi kalau sesuatu dirasakan susah, berarti nukitu teh nulain masalah sok dijajadikan oleh dirinya sendiri. Pasti oleh diri sendiri. Karena ukuran-ukuran Allah itu pasti sangat tepat. Ketika Allah menyuruh fagsilu wujuhakum, mudah mencuci muka itu. Tidak sulit. Gampang kan? Nah, 2. Wa aydiyakum ilal marafiq. Cucilah tangan-tanganmu sampai ke sikut. Mudah pekerjaannya. Kemudian, wa masahu biruusikum. Usaplah kepala-kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan cucilah kaki kalian sampai mata kaki. Begitu ini dikerjakan, sah kalau kita melakukan sholat. Gampang banyak? Gampang Bu, gampang? Gampang. Ya tapi kan saya sekarang lagi sakit ini, sakit itu. Tenang. Di situ ada perintah, di situ ada solusinya. Karena Islam memahami kepada situasi dan kondisi setiap naon hesena. Berarti islamisasi itu enggak susah. Tah eta sok dihebat-hebat, kalau lewihi terlalu berlebihan, seringkali orang menjadi merasa apa dalam bahasa umum, jengah atau apa. Jadi Islam itu geningan susah, padahal tidak susah. Padahal kalau kita melihat ini gunanya adalah untuk menyucikan diri kita. Ya kan? Liyutahhirakum, untuk menyucikan kalian, nanti di ujungnya ada. Walakin yuridullahu liyutahhirakum. Nah, eta baca eta. Walakin yuridullahu nah, entah kan itu Pak, liyutoh. Nah. Hanya dengan begini saja kita bisa suci, gitu kan? Suci apa? Kan suci ada 3 Pak. Oh, dia. Kan ini tathir. Tohharo yutohiru tathir. Nah. Tathirun. Ya, artinya penyucian. Penyucian terhadap apa? Coba Pak, Bapak Ibu pikirkan. Ketika kita buang angin, yang buang anginnya bagian mana Pak? Bokong kan? Bujur cek bahasa Sunda mah. Atur ada lemas setik imit gitu. Lalu kita disuruh untuk sholat. Sedangkan wudhu itu adalah syarat sahnya sholat. La sholata liman la wudhu alahu. Tidak sah sholatnya bagi yang tidak punya wudhu. Tut wahitut. Cok ayah gening di dia mah, tapi di dia mah mal ayah. Ayah ibu-ibu. Anu lapa Ustaz kumaha cenanya pun bojo mah. Gitu. Kalau sedang tidur, walaupun sebentar, tekor ngagilir seetik, dut gitu tah. Ibu-ibu tapi bapak-bapak mah insyaallah. Cok ibu-ibu teh wah, ibu manto cenah. Kok ibu mah tara gitu cok. Kumaha ibu mah nya ge ibu mah sakali ngagilir, dudut gitu cenah ibu. Tapi di dia mah teh aya di dia mah. Tapi waktu bangun dah keukeuh teu ngarasa. Bu, ibu teh tadi teh buang angin. Wah, fitnah cak gitu. Keukeuh we salat. Kumaha cenah teh ibu-ibu kitu? Tong disebutkeun ibu-ibuna atuh cing teh Pak, ada orang gitu atuh cing teh Pak. Oh iya, ada orang. Orangnya ibu-ibu. Cenah gitu di ku keukeuh eta si bapak. Aya kayak gitu. Nah, itu yang keluar anginnya kan dari belakang. Tapi kenapa yang dicuci muka, dicuci tangan sampai sikut? Bisa dipahamkan?
Karena yang paling pokok kesucian itu bukan badan, Pak. Tetapi disebutnya tathirul akidah. Tuh, hadir. Jadi tathir teh ada al-akidah. Akidah. Ini yang paling pokok. Dicuci mukanya, tetapi yang paling penting adalah menyucikan akidahnya melalui mencuci muka. Kenapa? Karena secara logika sampai kapanpun, silakan siapa yang bisa menerangkan, kenapa gitu kan? Yang buang anginnya di belakang tapi yang dicuci muka. Ada orang berseloroh, ya kan itu yang suka, yang kentutnya belakang tapi kan yang merah mukanya. Apa tangan ikut merah? Gak bisa nanti kan? Kan tangan dicuci sampai sikut. Apakah tangan merah juga sampai sikut? Makanya itu mah hanya main-main kan. Tetapi ternyata dari wudhu ini yang paling mahal adalah tathirul akidah. Penyucian akidahnya. Ya kan? Lalu selanjutnya ada al-ibadah. Kenapa kalau sholat dalam keadaan hadas tanpa wudhu tidak sah? Karena tidak suci ibadah ini. Karena ibadahnya pun harus disucikan melalui wudhu. Nah gitu kan. Baru yang terakhir hanya bagian tertentu saja. Namanya tathirul arkan gitu kan. Sudah itunya ya. Arkan ini hanya tertentu saja. Wagsilu wujuhakum wa aidiakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi percuma Bapak Ibu bila kita wudu tapi akidah kita tidak ikut bersih. Karena justru yang paling pokok dari wudu adalah tathirul akidah, menyucikan akidah. Nah heula da wudu ge percuma. Kenapa? Kok bisa jadi sah sholat hanya karena dicuci dengan dicuci muka, tangan sampai sikut, diusap kepala. Bapak Ibu saya mau tanya, mengapa tangan dicuci tapi kepala diusap? Siapa yang bisa menjelaskan? Tidak ada. Kenapa kita laksanakan? Nah, sekali lagi, kenbai. Sekali lagi nih, makanya dalam hidup kita itu terbagi kepada 3 kan? Ya, ini masih balaja ini nih. Berarti ini namanya ta'akudiyah. Tuh. Ada bagian-bagian yang masuknya hati kita harus terbagi 3. Dada kita ini harus luas, hati kita harus luas dan harus terbagi kepada 3 ruangan. Kalau tidak begitu nanti susah menerima agama, Pak. Ruangan yang pertama adalah ta'akudiyah. Banyak hal-hal yang tidak logis dalam pikiran kita. Tidak bisa masuk. Sampai hari ini tidak pernah ada penjelasannya. Tapi kita terima dengan bulat tanpa protes. Karena ruangannya ruang akidah. Dan ruang akidah itu landasannya adalah iman. Nah gitu saja. Al-iman. Nah apa sih yang tidak diterima oleh iman? Ketika itu sudah jelas merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun akal kita sangat sulit memahaminya. Contoh ya Pak, contoh. Silahkan Bapak Ibu nanti renungkan. Hadisnya sahih, ada riwayat Muslim dan lain-lain. Ketika mayit sudah diletakkan di kuburnya. Wasuwiyat turab, lalu tanah diuruk dan diratakan. Gitu kan? Pergilah orang-orang yang mengantar. Wahwa yasma'u dafa'na alaihim. Yang dikuburkan itu masih mendengar pada saat masih mendengar ketika orang-orang meninggalkan dia. Sekali lagi, dia mendengar ketika orang-orang meninggalkan. Bapak Ibu kebayang Bu? Suami ibu yang katanya cintanya tidak ada yang lain ya kan? Hanya kepada mama seorang dan sebagainya. Tapi begitu ibu dayanya banyak.
Begitu ibu dikuburkan, bapak pergi. Si ibu tahu bapak meninggalkan dirinya dan mendengar derap langkahnya. Anak-anaknya pergi walaupun dengan tangisan, kadang-kadang kesedihan, tapi tetap meninggalkan dia. Dan dia mendengar derap langkah orang yang meninggal. Itu mengapa Pak, manusia ini harus selalu siap begitu Pak. Lalu dalam keadaan dia masih mendengar derap langkah, kan kalau dalam hadis lain disebut 7 langkah. Pertanyaannya, 7 langkah itu orang yang pertama ngaleos pergi atau orang yang terakhir Pak? Gak ada penjelasannya, udah kita terima saja. Bisa dipahamkan? Nanti kalau terus didebatkan, oh orang yang pertama. Kalau yang pertama berarti cicing, didinya seorang. Bayar ke orang, kamu jangan kemana-mana. Karena kita simpulkan bahwa malaikat munkar dan nakir baru akan datang kalau orang sudah habis semuanya. 7 langkah. Kamu kalau sudah 5 langkah diam di situ. Bila perlu pasang saung. Ada Pak yang begitu Pak. Sampai orang dibayar untuk jangan pergi supaya malaikat nanya. Kenapa? Kalau Rasul bersabda, la yanbaghi li jifati muslimin an tuhbasa baina dhuhri ahliha. Tidak pantas bagi keluarga muslim menunda-nunda proses penguburan. Sekali lagi, tidak dibenarkan bagi keluarga muslim menunda-nunda proses penguburan. Kenapa? Kalau meyakini bahwa yang mati ini orang yang baik dan soleh, kan sudah disolati oleh semua. Dia ditunggu oleh rezeki yang lebih besar daripada rezeki selama ini Pak. Apa? Nikmat kubur. Jangan dihalang-halangi, salah itu. Itu kan? Oleh karena itu, sekarang setelah orang-orang pergi 7 langkah ya, faja al-malakani, datang 2 malaikat. Siapa malaikatnya? Munkar dan kata siapa? Kata wahyu Pak. Rasul yang bersabda. Makanya gak masuk di akal. Tiba-tiba ada sosok malaikat. 2 orang lagi. Yang satu namanya munkar. Yang satu lagi namanya gak masuk akal. Coba bagaimana buktikan bahwa malaikat itu ada. Apalagi sampai diberi nama. Gak masuk akal. Tetapi ada satu ruang. Yang tanpa protes. Karena setelah diketahui ini wahyu, masuklah dan duduk dengan nyamannya. Bahwa itu adalah benar. Itu kan iman namanya Pak. Yang begitu namanya ta'akudiyah. Simpanlah di ruang akidah. Supaya kita tidak protes. Lalu orang itu didudukan. Coba lihat tuh. Coba harurin. Coba rupku padung. Rapku lemah. Diteruban tanah rupa-rupa, da aya nu hideung aya nu. Bagaimana malaikat bisa masuk, Pak? Emang malaikat sebesar apa? Terus bagaimana dia bisa duduk? Ya, gitu kan? Tetapi karena adanya di ruang akidah, maka masuk dengan tanpa protes. Gitu. Yang kedua adalah ruang ibadah, ya kan? Nah, ruang ibadah nih. Ibadah itu kan ada 2 macam, Pak. Yang disebut dengan ibadah mahdiyah. Mahdiyah itu digariskan tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Sehingga kita tinggal menerima, laksanakan. Walhasil, tidak bisa ibadah ini lepas dari tidak bisa. Karena banyak dalam ibadah-ibadah, akal kita juga tidak mampu memikirkannya. Contoh nih dalam haji nih. Yang paling gampang contoh dalam haji. Coba jelaskan kepada saya mengapa waktu haji laki-laki yang muhrim sudah ihram, baik haji atau umroh, tidak boleh memakai penutup kepala. Tolong jelaskan kepada saya apa sebabnya. Untuk apa? Cek bahasa Sunda mah keur naon eta teh maksudna teh gitu. Untuk apa itu? Sampai hari ini Pak, enggak ada yang menjelaskan. Ya barangkali teh ya tuh Pak. Bisa jadi. Maksudnya adalah bisa jadi, itu berarti bisa terjadi. Itu namanya ihtimal. Dan tidak boleh sesuatu dipastikan kalau belum benar-benar ada bukti kepastiannya. Ibadah Pak. Gak paham saya. Lalu apalagi yang lebih ekstrim nih, tolong jelaskan. Tidak boleh memakai pakaian yang dipertemukan 2 ujungnya dengan jahitan. 2 ujungnya 2 sisinya ditemukan dengan jahitan. Pak, ini kan
Ini dipertemukan nih dengan jahitan. Haram. Apakah Bapak Ibu bisa menjelaskan mengapa yang muhrim haram? Dan hanya ada di bab haji, Pak. Tolong jelaskan kepada saya mengapa itu diharamkan. Sampai hari ini saya laksanakan sebagai suatu ibadah, tetapi ibadahnya namanya mahdoh. Dimengerti atau tidak dimengerti, terlihat atau tidak terlihat hikmahnya, maka kita terima dan simpan di dalam ruang ibadah mahdoh. Enak Pak nanti melaksanakannya. Kenapa? Karena satu ruangnya sudah kuat iman, satu ruang lagi ibadah mahdoh. Satu ruang lagi namanya, satu ruang lagi namanya adalah ini. Ta'akuliyah. Ta'akuliyah dalam bahasa lainnya sama dengan muamalah atau ta'amuli. Ta'amuli itu muamalah teh. Silahkan, katanya kamu cerdas, katanya kamu pintar. Coba temukan taktik, coba temukan strategi, coba temukan cara dan sebagainya. Supaya kamu melaksanakan yang dua tadi, akidah dan ibadah dengan cara yang terbaik. Ya kan? Apakah Bapak Ibu kalau ke Mekah jalan kaki bisa sampai? Kalau ke Mekah kita jalan kaki bisa sampai enggak Pak? Tapi kan ada perintah haji. Bisa dipahami nih? Oh berarti harus dicari cara. Berpikirlah orang dan sebagainya. Lalu diciptakanlah dulu kapal laut Pak. Walaupun 6 bulan katanya baru sampai. Nanti 6 bulan lagi baru pulang. Jadi haji itu baheula rata-rata 1 tahun. Mau tak lamun anu masa-masa produktif baralik teh hararamil atau mama orok gitu Pak. Tapi orang kan terus berkembang. Supaya ibadah ini makin sempurna dilaksanakan. Maka lahirlah kaidah dalam usul fikih itu namanya itu hukmul wasail, hukmul maqasid. Hukum sesuatu yang bisa menyempurnakan kewajiban jadi ikut wajib Pak. Kan perintah wudu dengan apa? Fagsilu wujuhakum, cucilah muka-mukamu dengan air kan? Apakah wajib tidak mengupayakan adanya air? Al-wasail. Upaya mengadakan air itu bukan kosdun, bukan tujuan. Karena maksudnya supaya bisa wudu. Tapi wasail, wasilah Pak. Seratnya bisa anu peryogian ya kan. Anu pondok nama kieu disingkat ya mah. Hukmul wasilah. Hukmul wasilah. Wasilah teh perantara. Hukmul wasilah, hukmul, ya disingkat ya pada karena ada kaidah yang lebih panjang. Hukmul qasdi. Itu Pak. Makanya lahir nanti ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Suatu kewajiban yang tidak sempurna kecuali dengan sesuatu yang harus ada, maka sesuatu itu jadi wajib Pak. Contohnya ketika kita diwajibkan wudu berarti wajib pula mengupayakan adanya air. Padahal adanya air adalah wasilah supaya kita bisa wudu. Tapi kan jadi ikut wajib Pak. Maka cara-cara mengadakan air itu adalah ta'akuli. Mana katanya kamu cerdas. Bisa dipaham kan? Katanya kamu mampu. Makanya masuk ke dalam nanti kita sering mendengar namanya al-maslahah al-mursalah. Mursalah tengamai, lega dan sebagainya. Silakan sesuai dengan kemampuan. Jadi Islam mah gampang Pak. Karena hanya kita dituntut saja. Hanya sesuai dengan di luar kemampuan sudah tidak ada tuntutan apa-apa. Asa tenangnya. Tenang Islam Pak. Kemudian selanjutnya ya. Jadi ternyata wudu teh Pak. Nu penting mah tathirul akidahnya. Makanya orang sering mengatakan begini, cuci mukamu. Berarti ada pertanyaan, buat apa mukamu dicuci kalau kamu tetap tidak punya rasa malu, buat apa? Ya, gitu kan? Usap kepalamu, kan gampang usap kepala nama, tapi tanggung jawab akidah dan ibadah. Ya kan ya?
bahwa setelah diusap kepala, masa isinya kotor terus? Kepalanya diusap dengan wudu yang begitu suci, tetapi masa isi kepalanya kotor terus? Jadi untuk apa kepala dicuci, Pak? Karena yang paling pokok dari ibadah wudu adalah menyucikan akidah. Karena kalau menyucikan badan tidak masuk akal. Masa cuma muka, tangan, kaki pun sampai mata? Ya kan? Selanjutnya, an Abi Hurairah qala, dari Abu Hurairah ia berkata, khatobana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami lalu bersabda, Ayyuhan nas, wahai manusia, qad faradallahu alaikumul hajja. Sungguh Allah telah mewajibkan haji atas kalian. Fahujju, berhajilah kalian. Karena fil amr gitu, fahujju fil amr, makanya para ulama sepakat tidak ada yang berbeda. Al aslu fil amri lil wujub, atas setiap perintah baik di Quran maupun di hadis, bila bentuknya perintah hukumnya wajib. Illa ma dallad dalilu ala khilafi, kecuali nanti kalau ada qarinah, dalil lain yang menurunkan tensi istilahnya kan, level keharusannya, sehingga tetap perintahnya jalan tetapi bobotnya turun, disebutlah sunat. Jadi sunat mah hilang sebagian dari hukum wajib. Faqala rajulun, seseorang berkata, mungkin ini ingin memastikan. Seseorang berkata, kullu amin ya Rasulullah, apakah haji itu wajibnya setiap tahun wahai Rasulullah? Ya sanes polontong, ya sanes polontong. Bukan non cek bahasa Sunda mah jajagoanan, untung ku Rasulullah dari siksa. Coba kalau dikatakan ya wajib setiap tahun. Bagaimana Pak kalau haji setiap tahun? Sedangkan harus ada waiting list, kan jadi mustahil. Mengapa Islam itu saya katakan sangat, di sini pengertian toleran itu begitu Pak. Toleran ini bukan artinya longgar sehingga segala halal jadi haram, haram jadi halal, ya kan? Akidah tempatnya akidah, ibadah tempatnya ibadah, muamalah tempatnya muamalah. Toleran itu maksud saya adalah as-samhah. Terjemahan dari as-samhah Pak. Nanti kalau tepat tidak tepatnya silakan. Aslinya kalau hadisnya ini kan, as-samhah artinya memaaf Pak. Selalu pemaaf. Umpamanya saya dari Mina karena menjemput orang tertentu sampai saya naik taksi. Begitu masuk ke Mekah, waktu itu ternyata mobil sudah tidak masuk ke Mekah. Padahal kalau masuk ke Mekah kan sudah waktu itu 30 real. Sudah 30 real, tidak sampai ke tempat tujuan. Lalu saya katakan, rakhis wa ya syekh, hadza 20. Gitu. Sekarang harus turun harganya, tolong dimurahkan. 20 karena tidak sampai di tempat tujuan. Kuda kodok. Ternyata yang 50 real dia sendiri tidak punya kembalian. Ngahulang tak dua nanata. Saya juga tidak ada uang pas 50. Kata dia supir, samhah ya syekh, ya kan? Nah, dia minta samhah. Apa arti samhah? Coba apa yang terbaik dalam situasi begini? Kalau memang Anda ini orang baik kepada saya, begitu Pak. Kan bayarlah guys lah halal, ala kulli hada hakuk kullu. Gitu. Guys lah nu maneh kabeh pek halal. Ayo Pak Syekh, syukur tuh kan. Cabak jangotna kurang gitu. Samhah. Sama itu, ini situasi begini terbaiknya bagaimana? Supaya saya merasa tidak dirugikan, dia pun merasa diuntungkan. Islam kan harus selalu begitu Pak. Tidak boleh Islam hadir lalu datang dan merugikan orang lain. Bukan Islam. Namanya as-samhah. Saya artikan toleran. Silahkan kalau ada arti yang lebih pas. Tetapi secara keseluruhan memahami kondisi, situasi dan kemampuan setiap orang. Nah, contohnya tadi ya, yang pertama wudu. Kemudian kalau junub mandi. Tapi bagaimana kalau orangnya sakit Pak? Sampai tidak bisa kena air, tayamum. Bagaimana kalau orang itu tidak bisa tayamum? Adakah orang yang tidak bisa tayamum? Ayah kenapa pingsan? Kena pingsan mantep ya lah. Ya kan, tong ditayamuman.
Apa sih susahnya melaksanakan Islam? Jadi janganlah dibikin seolah-olah Islam ini sulit dan berat. Itu pasti human error itu kan. Ada orang di balik itu yang mempersulit dan memperberat. Kemudian, apakah tiap tahun Rasulullah? Fasakata, Rasulullah diam. Diam itu ada beberapa kemungkinan kan. Bisa jadi keumumannya Rasulullah menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, karena wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kalau beliau bicara, tanggung jawabnya harus terus selama dunia ini ada. Dan Islam itu harus futuristik istilahnya, harus memahami dan bahwa manusia ini berkembang. Nah, Islam harus selalu hadir dimanapun, kapanpun, di kabilah manapun. Gimana? Ini tergantung kepada hamalatul Islam. Biasanya tergantung kepada siapa yang mengatasnamakan Islam itu. Kemudian, hatta qalaha salasan, sampai orang itu bertanya 3 kali. Rupanya orang itu butuh kepastian. Apakah wajibnya tiap tahun? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, "Lau qultu na'am la wajabat." Kalau saya katakan ya wajib tiap tahun, pasti jadi wajib tiap tahun. Tapi Islam adalah as-samhah, ya kan? Sangat memahami kondisi orang sekarang, termasuk bagaimana nanti kondisi orang ke depan. Islam tahu. Itu. Lamas tata'tum law wajabat lamas tata'tum, kalau diwajibkan tiap tahun pasti kamu tidak akan mampu. Tsumma qala, kemudian Rasulullah memberikan nasihat. Dzaruni ma taraktukum. Sebaiknya jangan terus kalau dalam bahasa kita ada orang yang kalau nanya itu terus, padahal sebetulnya sudah tidak perlu terus. Ada kan yang begitu kan sikapnya itu. Tapi kan jadi bagaimana? Padahal sudah tidak perlu. Masalah yang dia perlukan sudah beres. Tapi ada orang yang memiliki karakter terus we. Jadi eta mas hayang nepika nu ditanya teu bisa ngajawab. Teh gitu Pak. Aya nu kitu eta teh. Makanya di pengajian juga kadang-kadang Ustadz suka baca ieu pertanyaan. Oh iya mah pertanyaan teh emang nguji ya. Sok rasa eta teh Pak. Aya mah bener hayang nyaho ya. Ya itu mah feeling saja ya. Bisa benar bisa salah. Tetapi di sini sekali lagi, dzaruni ma taraktukum. Kalau tidak perlu, benar-benar perlu, janganlah menjadi pertanyaan. Sudah, kata Rasulullah, wajib haji. Kenapa? Al aslu fil amri layak tadi takror. Asal pada tiap perintah tidak menunjukkan harus berulang-ulang dilaksanakan. Setiap perintah al aslunya begitu Pak. Apakah harus dilaksanakan saat itu juga? Al aslu fil amri layak tadil faur. Asal pada setiap perintah tidak harus saat itu juga dilaksanakan. Makanya begitu diperintah tenang. Sebelum dijelaskan waktunya kan tenang. Berapa kali itu? Sekali juga selesai. Kecuali kalau ada dalil bahwa kita harus melaksanakannya berulang. Islam mah gampang Pak. Jadi jangan dibikin sulit. Daruni ma taraktukum. Kenapa demikian? Fa in nama halaka man kana qablakum, karena banyak umat-umat sebelumnya halaka, binasa dan celaka itu bikasroti su'alihim, karena mereka terlalu banyak bertanya tentang hal yang sebetulnya mereka tidak perlu tanya. Mereka tahu, tetapi ingin membuat situasi sulit kepada Nabi. Ingin menciptakan situasi yang menganggap Nabi terpojok, gitu kan? Waqtilafihim, lalu setelah diketahui jawaban sebenarnya, ternyata mereka mengambil jalan yang berbeda dari apa yang disampaikan oleh Nabi mereka. Mereka binasa Pak. Ala anbiyaihim. Fa'idha amartukum, nah ini bekal kita Pak, bekal ibadah kita ini. Fa'idha amartukum bisyai'in, bila aku memerintah kalian dengan sesuatu, fa'tu minhu mastata'tum. Ayo lihat apa yang kamu mampu, ya kan? Dan jangan terlalu memaksakan kalau memang kamu belum mampu. Kan gak ada yang sulit. Ayo lihat apa yang kamu sudah mampu dan jangan pura-pura tidak mampu ketika kamu sudah mampu. Yang kedua,
dan juga jangan pura-pura mampu. Padahal sebenarnya tidak mampu. Toleran. Itu maksudnya Pak. Samhah. Fa idza martukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaitukum an syai'in, bila aku melarang kalian dari sesuatu fada'uhu, maka tinggalkanlah. Selanjutnya, jadi haji saja wajibnya tidak setiap tahun. Ya kan? Sangat toleran kan? Sangat ringan. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala lainnya di dalam surah Al-An'am, "Qul la ajidu." Katakan, sampaikan olehmu Muhammad kepada umatmu, la ajidu, tidak aku dapati, fima uhiya ilayya, dari apapun yang diwahyukan kepadaku. Ini patok Pak. Pagar yang sangat tidak boleh melewatinya. Kata Nabi Muhammad, ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad. Hei Muhammad, sampaikan, katakan kepada umatmu bahwa la ajidu, aku tidak dapati, fima uhiya ilayya, dari apapun yang diwahyukan kepadaku. Jadi kuncinya adalah wahyu. Kuncinya adalah wahyu Pak. Jadi fima uhiya ilayya. Nah, ilayya, gitu kan? Jadi apa yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad? Yang pertama Al-Quran, gitu kan? Yang kedua Al-Hadis atau Sunnah, gitulah kurang lebih begini. Ayatnya kan ada wama yang dalam surah An-Najm, wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sehingga Rasul itu bersabda selalu wahyu bentuknya. Atau paling tidak dalam penjagaan dan pemeliharaan wahyu. Ketika Rasul ditanya apakah Rasulullah haji itu wajib tiap tahun, sakata, beliau diam. Makanya kemungkinannya yang paling sering adalah menunggu wahyu. Nah, dengan Quran ini dan dengan hadis ini, apa kata Quran hadis tentang makanan yang diharamkan? Ini ayatnya Pak. La ajidu, aku tidak dapati, fima uhiya ilayya, pada apa yang diwahyukan kepadaku, maksudnya baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis atau sunnah Rasul. Tidak ada yang diharamkan, muharraman ala ta'imin, kepada yang memakan. Ta'im isim fa'il, memakan, pemakan. Yat'amuhu, yang dia makan. Illa an yakuna maitatan, kecuali kalau binatangnya bangkai. Satu Pak. Selain ini nanti tidak ada yang haram. Ya, makanan nih. Yang kedua, daman masfuhan, darah yang mengalir, menyembur ketika dilakukan penyembelihan. Nanti yang nyelap-nyelapnya di tulang dan sebagainya itu tidak termasuk masfuhan. Awalah makhinzir, atau daging babi. Fa innahu rizqun, karena babi itu adalah rizun, kotoran. Au fiskun, atau kefasikan. Uhilla li ghairillahi bihi, yang disembelih, ada binatang yang disembelih dalam acara-acara kemusyrikan. Jadi hanya ada 4 Pak. Yang pertama maitatan, yang kedua daman masfuhan, yang ketiga khinzir, yang ketiga uhilla fiskon, uhilla li ghairillah. Ada binatang-binatang yang disembelih dalam upacara kemusyrikan. Walaupun binatangnya sapi, tapi jadi haram. Gitu kan? Walaupun binatangnya kambing, jadi haram. Titik dulu Pak. Jadi nanti kalau Bapak Ibu menemukan hadis-hadis yang mengharamkan makanan. Sekali lagi. Bapak Ibu menemukan hadis-hadis apapun yang mengharamkan makanan. Contoh, Nabi mengharamkan makan daging anjing. Daging binatang yang bercakar, daging binatang yang bertaring tajam untuk membunuh, kan ada kan? Berarti ada singa, ada serigala dan sebagainya. Maka tidak bisa jatuh kepada haram karena ia akan bertentangan dengan la ajidu. Tidak bisa jatuh haram. Bagaimana dengan larangan Rasulullah itu? Maka yang haram-haram dari makanan itu harus diturunkan tensinya
supaya tidak bertentangan dengan Al-Quran. Sehingga para ulama menyebutnya makruh. Dilarangnya tetap, bobotnya yang turun sehingga tidak bertentangan dengan Al-Quran. Hartos Bapak Ibunya itu. Kemudian, tapi walaupun yang 4 ini haram, apalagi yang lain tidak ada masalah ya. Famanidaturro, siapa yang ternyata disudutkan dalam situasi kondisi. Idaturro, kemadorotan. Apa ciri-ciri kemadorotan? Ghairobagin wala'adin. Itu ciri kemadorotan Pak. Ghairobagin dia sendiri bukan sengaja dan ingin. Ya kan? Berarti kapaksa alias terpaksa. Wala'adin. Dan tidak melebihi batas. Makanya nanti ada kaidah ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Kemadorotan itu kalau dalam keadaan marot babi halal Pak. Dalam keadaan madorot apa tadi bangkai halal. Sampai kapan halal bagi orang madorot? Sampai madorotnya hilang. Makanya al-daruratu tuqaddaru biqadariha. Makanya ciri madorot adalah ghairobagin wala'adin, dia sendiri sangat tidak mau alias kepaksa, wala'adin dan juga tidak melebihi batas. Jangan sampai ternyata enak nih, lumayan kerisuk, ulah Pak. Itu berarti melebihi batas, lalu selanjutnya ternyata dia juga jadi ingin kan. Oh si orang itu boki Pak, lain lagi dengan yang itu harus cirinya ada. Selanjutnya an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maqala, beliau bersabda, innad dina yusrun. Sesungguhnya agama ini enteng, ringan. Ya kan? Terasa kan? Terasa agama ini enteng, Pak. Wala yushadad dina, dan tidak ada yang agama itu kok jadi terasa berat, agama itu kok terasa sulit. Oleh siapa? Ya kan? Makanya saya katakan ini ada human error ini. Ada yang dibalik, ada orang dibalik itu sehingga agama kok dirasakan sulit, menakutkan, kejam, berat. Wah itu mah Pak, pasti orang nih ada yang bekerja nih, mau apa nih? Illa ahadun illa golabahu, pasti dia nanti kalah. Apa kalahnya? Pasti dia akan merasa tidak akan mampu melaksanakan agama. Salah kita sendiri. Sakapun mau umat terbiasa jadi sian, nanti dising-sinan ke Ustad. Saya waktu tahun 97 nih Pak. Habis hajian di Mekah, kebetulan saya di Bin Daud, kan situasinya belum seperti sekarang Pak. Mina saja para roek bakal Pak. Kemudian makanlah sama Ustadz saya ingat. Makan itu teh dujaj arabi teh ayam bakar. Wah. Lagi makan ada nenek-nenek ngobrol kayaknya dari orang Jawa Timur lah gitu. Dia cerita bahwa uangnya sudah habis Pak dan dia utangnya besar kepada pembimbing Pak. Karena sedikit-sedikit dam. Waktu dia tidur, karena nenek-nenek kadang-kadang kan rambutnya jatuh Pak. Ternyata di bantal ada rambut. Takut dia. Langsung lapor ke ustadznya. Ustadz ini katanya rambut tuh dihitung-hitung. Wah 15 lemar. Waduh nenek, selembarnya 100 real. 15 lemar 1.500 real. Liping kos langsung habis. Baru oleh rambut. Belum lagi yang lupa kerkinya nyebutan bulu kelek. Bulu kelek hitung. Berapa itu? Bulu kelek mah rada murah Pak. 5 real. Coba bayangkan Pak. Sampai dia pulang. Dia menanggung utang. Apa seperti itu agama Pak? Tidak ada. Itu human error. Ada orang di balik itu sampai agama ini kok memberatkan seperti itu. Tidak ada. Jadi haji itu dam-daman Pak. Ya. Setik dam. Mendingannya ular tangga. Haji ular tangga daripada haji dam-daman. Saya kemudian ini yang terakhir. Dari rombongan kami itu ternyata ada rombongan lain ikut satu kapal. Jumlahnya mungkin cuma 36 orang. Sehingga satu bis ditambah dari kami kan sekitar 13 orang. Itu waktu tanggal 10 Pak, 11, 12. Mereka tidak di Mina. Kebetulan di Mahbasjin. Mahbasjin kan kari turun lurus, cek orang mengaler gitu, ngaler, nanti kan belok kiri Mahbasjin, stamplat Mahbasjin. Nah kebetulan di situ. Eta mah di dinya we Pak, orang jadi jumroh.
pulang lagi ke rumah, bukan ke kemah di Mina yang harus melalui terowongan Muaisim kan. Ini malah enak saja, lebih lurus jalannya, coba genah di hotel gitu. Lalu saya tanya kepada Bapak Ibu, Bapak kenapa Bapak di sini? Ini sudah terakhir. Kita pulang ternyata mereka sudah, kapan Pak sudah tiba? Oh, memang kami di sini Pak. Tidur di sini, makan di sini, cuma waktu jumroh saja pergi. Kok bisa begitu? Ya kan bayar dam ke Ustadz, dibayar dam deh Pak. Berapa bayar? 300 real Pak. Saya pikir kenapa kok bisa bayar 300 real, tidak mabit di Mina yang hukumnya wajib, dan kalau ditinggalkan dosa, walaupun hajinya sah Pak. Tapi dosanya besar. Itu mabit di Mina tanggal 11, 12, bila perlu nafar akhir sampai tanggal 3. Ini di hotel saja. Bayar ke ajengan ke Ustadz 300. Teteh untuk apa? Menebus dosa atau apa? Lamun sakirana hayang penembusan dosa bebeja ke ajengan, pindah ke Kristen Pak. Aya penembusan dosa tinggal bebeja ke ajengan gitu. Iya kan? Mayar teh. Mayar sami we da ngaranna ge udah teh ya. Ujung-ujungnya duit. Tos lah. Ari diomongkeun teungeunah teh. Aya teh diomongkeun aya nu leuwih teungeunah. Ini ada sunnah Rasul yang dihianati Pak. Nah bet jadi mayar ke ajengan eta tah. Mun ka Ustad mah duka ka Ustad Wawan gitu. Saya di Singapura Pak. Ini 30 orang sudah daftar. Kebetulan saya pernah menyusun buku, sengaja buku haji, karena ada satu travel yang minta saya menyusun buku haji. Namanya travelnya Alqonah. Saya kerja di kantor, berangkat masuk jam 8, pulang jam 3 sore, jam 4 lah. Di Arabic Street kan, di dekat Masjid Sultan di pusat kota. Saya ngantor jam 8 sampai jam 3 jam 4 pulang. Naik ada kadang MRT karena saya kan dikasih kartu ya. MRT kereta api teh anu. Eta anu shit teu pirangan 200 300 kecepatan teh paras Pak. Kemudian kadang-kadang naik bis juga, tapi kan bawa kartu. Kartu teh sakartu tapi keur sagala Pak. Nah, kemudian Pak Ustadz, bagaimana kalau berangkat haji tahun ini? Oh gitu ya. Bagaimana maksudnya? Ini sudah ada 30 orang yang daftar badal haji. Badal haji Pak. Maksudnya gimana? Siapa mereka? Gitu. Rata-rata orang sibuk. Sehingga nggak mungkin mereka bisa berangkat walaupun sampai 20 hari. Yang paling plus saja kan paling cepat katanya 16-18 hari Pak. Nggak bisa mereka. Makanya mereka bayar. Sama ongkosnya dengan haji Pak. Di sana lebih mahal. Di Singapura Pak. Jadi kurang lebih kalau dulu saja umpamanya 40 juta. Nah itu 50-50 saya dengan perusahaan. Jadi perusahaan 20 juta, saya 20 juta dari satu orang. Kali 30 Pak. Saya cukup berangkat. Yang saya bingung nanti kalau wukuf di Arafah mewakili 30 orang gimana caranya? Yang paling repot jumroh Pak. 30 orang. Sementara jumroh sugro 7 batu 7 kali takbir. Allahu Akbar. Kan gitu kan? Allahu Akbar. Kan orang tuh kadang-kadang bari jebi bari naon Pak ari serius mah tuh. Allahu Akbar. Nah, karena bahagianya bisa jumroh, bisa ibadah haji dan sebagainya. Sekarang mewakili 30 orang. Apa satu kali selesai 7 batu 7 Allahu Akbar ke wusto, ke jumroh akobah. Kan 21 batu tuh, 21 kali takbir, satu kali balik deui Pak. Belel Pak. Berarti saya harus bawa 30 batu Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 30. Nah. Tapi kok umat mau saja dimanfaatkan dan dihianati seperti itu. Memang Ustadz lumayan Pak. Ayo 20 juta kali 30 sabara. 1.200.000 ya. Iya, 1 tahun Pak. Cekap gaji 1 tahun 1.200.000. Itu baru dari badal haji Pak. Belum lagi nanti dam. Matak begitu pulang ngabing-bing muka showroom Pak. Ada yang begitu. Tapi Ustadz juga saya mah Pak. Aduh Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Mending bersih Pak lah. Dah. Fasaddidu lurus. Fasaddidu itu artinya lurus saja. Ini amanat. Kalau Ustadz Usman kan amanat sebegitu. Terimalah ilmu dariku dengan lurus. Jangan dibawa belok-belok. Ustadz Usman itu begitu Pak. Terimalah ilmu dariku dengan lurus, jangan dibuat belok-belok.
Ikutilah ilmu, karena kalau ilmu dibawa lurus, seperti apa maunya ilmu, di sana ada hikmah kan? Kalau tidak begitu, nggak akan ketemu dengan hikmah ilmu. Waqoribu itu apa yang mampu kerjakan. Jangan yang sulit-sulit. Lalu wabshiru, beri kabar kepada orang-orang bahwa mengerjakan Islam itu menggembirakan, Pak. Bisa bersedekah gembira, bisa sholat gembira, bisa umroh gembira, dan seterusnya. Wasta'inu bil gudwati warrauhati, minta tolonglah kepada Allah pagi-pagi dan petang. Wasyai minad dujlah, dan nanti ada sebagian malam. Maksudnya ada doa-doa. Kemarin ada pertanyaan, subhanallah wa bihamdinya 100 kali dalam sehari semalam. Tidak ditentukan waktunya, cuma kalau dijumlahkan jadi subhanallah wa bihamdi isuk-isuk 20, Pak. Agak siang 20. Pokoknya mah rek memesare 100, Pak. Maka insya Allah dihapus dosa-dosa kita. Sekali lagi kan hadisnya sahih ya. Hadisnya sahih Bukhari dan Muslim dan lain-lain. Terakhir, An Ibni Abbasin qala, dari Ibnu Abbas dia berkata, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ditanyakan kepada Rasulullah SAW, ayyul adiyani ahabbu ilallah, agama-agama apa yang paling disukai oleh Allah? Qala, Rasul menjawab, al-hanafiyah as-samhah, lurus apa adanya dan sangat toleran untuk memahami kemampuan setiap orang. Yang tidak mampu jangan dipaksa, yang mampu silahkan lakukan sesuai dengan kewajibannya. Sekali lagi, mari kita laksanakan Islam ini dengan penuh kegembiraan. Demikian Ibu Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terima kasih. Bidang sosial PC Pemuda Persis Batu Nunggal, nih pemuda nih berkreasi nih, kita harus dukung nih. Menerima dan menyalurkan donasi untuk korban gempa dan tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Saya tidak tahu di mana kotaknya. Barangkali di sana ada, apa silahkan. Yang mau menitipkan donasinya untuk Iwan dan saudara kita yang kena musibah ya di Palu dan seterusnya. Juga bagi yang mau ikut umroh, silahkan kepada anak-anak santri. Kurang lebih sekarang baru 13 orang. Ya, tapi insya Allah nanti bulan Februari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.